Jika ada sampah, silakan Anda pungut dan buang ke tong sampah. Mulai. Amelia Ramadhani, Amen salah. Adi Saputra, salah. Raka Febrian, kata mana? Kata salah. Salah. Oke, berarti semuanya hadir ya. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Ini apa? Kemarin kita sudah belajar apa materinya kemarin? Apa Pak? Narkoba dan beras dan narkoba. Apa yang masih Anda ingat terkait dengan materi minuman keras dan narkoba? Menghancurkan masa depan. Luar biasa. Sekarang kita belajar materi yang selanjutnya, yaitu tentang materi dakwah. Menurut Anda, ada nggak keterkaitan materi yang sebelumnya dengan yang sekarang? Ada, coba pilih. Nah, coba Ari. Kegiatan saya itu dakwah bukan sebagai sarana untuk memberikan penyuluhan dan peringatan pada umat Islam terutama ayah dan kembali hijrah. Iya, luar biasa. Kaitannya ya, kemarin kita belajar tentang minuman keras dan narkoba. Melalui dakwah lah cara kita mengajak, menyeru orang agar dia menghindari perbuatan yang namanya minuman keras dan narkoba. Dengan cara dakwah kita menyampaikan. Nah, nanti kan kita pelajari bagaimana metode dakwah, seperti apa dakwah itu, dan memahami makna dan tujuan dakwah. Apa itu dakwah? Anda akan menghasilkan sebuah proyek atau produk dari diri sendiri dan penilaian antar teman. Jadi selama kegiatan diskusi Anda berkelompok itu akan Ibu amati. Siapa yang tidak mengikuti kegiatan dengan fokus, nah itu akan jadi catatan bagi Ibu. Bisa paham ya? Yang pertama, kita sudah membentuk kelompok yang sudah disampaikan tadi ya. Kelompok satu yang dari laki-laki membuat tentang poster dakwah. Kelompok dua membuat puisi tentang dakwah. Jadi silakan Anda kembali kepada kelompok Anda masing-masing, kerjakan tugas kelompoknya masing-masing dengan sempurna. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa Anda membuat puisi ya, puisi tentang dakwah. Silakan materi temanya silakan Anda pilih sendiri ya. Buatlah puisinya, nanti Anda tampilkan siapa yang membaca puisi. Dapat kita ngomong nanti ya. Ya. Nah, ambil tunjuknya siapa yang akan membaca puisi, siapa yang mencari atau membuatkan ide-ide seperti apa namanya teks puisinya, dan selanjutnya nanti kelompok tuliskan di KBD poin-poin yang berupa dakwah dari
sebelum visi dilakukan, bacakan aja. Bisa paham? Bisa. Silakan Amen yang membagi. Iya. Lagi. Kan banget. Iya, lama dia kali. Iya. Juga di Silakan. Pak, tunggu sisi bang. mungkin tidak ada cuma dari aku kamu ya. Udah An-Nahl tadi kan. An-Nahl tuh surat keempat. Mungkin itu hadis. Jadi hadis kedua, demi Allah, demi Allah. Sumpah demi Allah, Saatnya kita menampilkan hasil dari diskusi Anda. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pembuat Laki akan mempresentasikan hasil produk kami yang disusun oleh Rofik di Kalpa. Mbak, tema dari magister kami adalah uji agar hidup lebih tenang adalah jangan meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Berikut adalah beberapa narasi tentang takdir Allah yang baik. Semua takdir itu baik dan memiliki hikmah di baliknya. Allah tidak berbuat jelek dan takdir Allah tidak berjalan. Takdir Allah selalu baik meskipun terkadang perlu air mata untuk menerimanya. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk ciptaannya. Takdir baik dan buruk bagi makhluk hidup semua murni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya memberikan kepada Anda datang. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Raka dan teman-teman. Raka. Definisi dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengadu dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan kaidah atau syariat Islam serta adat dan syariat. Dalil Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Surat An-Nahl ayat 125. Hadis, demi Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan dakwah, maka itu lebih baik dari seekor unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Tujuan menunjukkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai untuk melalui lisan maupun tulisan dan dengan perbuatan. Maksudnya itu kembali menghayat, tazkir, takwir dan tamkin. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada apa-apa yang ingin bertanya, silakan. Ingin bertanya, yaitu bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam? Kita akan dijawab oleh Rofik. Saya akan menjawab
Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan. Jika berdakwah menggunakan kata-kata jasa sulit, maka dengan memberikan contoh perbuatan atau tindakan. Baik, maka kelompok dua tahu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi tadi. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya hasil presentasi dari kelompok 1 yang sudah membuat produk tentang poster dakwah yang didesain melalui aplikasi Canva dan juga akan disebarkan melalui media sosial. Sekali lagi untuk kelompok 1, takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya silakan tampil kelompok 2 yang akan menampilkan produknya terkait dengan puisi tentang dakwah. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, kami akan membacakan puisi yang berjudul Perjuangan. Jalan dakwah panjang membentang jauh ke depan. Duri dan batu selalu menghadap, gurah dan bukit menghadap. Ujungnya bukan usia, ujungnya bukan dunia, tetapi pertemuan dengan Allah. Saat Allah mengisytiharkan dadanya kepada kita. Nikmatilah perjalanan ini wahai para muslimah. Berdiskusilah dengan bahasa bijaksana. Ingat, kita selalu mendapat hidayah karenamu. Itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sekian puisi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana dakwah dikatakan berhasil? Sekian pertanyaan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Taufik. Dakwah dapat dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan jika ada perubahan pada orang yang mendengar dakwah atau makhluk. Sekian jawaban saya apakah Benar. baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, terima kasih. Ananda sudah mempresentasikan hasil dari diskusi Ananda dan juga sudah menampilkan masing-masing kelompok produknya dengan sangat baik sekali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 1 dari anak ibu yang laki-laki sudah menampilkan hasil diskusinya dan tugas produk dari diskusinya yaitu poster tentang dakwah yang Ananda desain melalui aplikasi Canva dan juga Ananda sebarkan melalui media sosial. Jadi Ananda memang luar biasa untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, Ananda juga sudah menampilkan hasil diskusi Ananda dan hasil produk Ananda yaitu tentang puisi tentang dakwah. Ya, jadi itu hasil produknya juga Ananda desain melalui aplikasi Canva dan Ananda menampilkannya dengan sangat baik. Jadi baik Ananda, Ibu akan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi Ananda tadi. Hasil yang Ananda sampaikan sudah sangat sempurna. Jadi saya Ibu tambahkan saja. Tadi di awal sudah Ibu ulas bahwa dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab da'a yad'u da'i, ya. Artinya mengajak. Ibu sudah sampaikan konsep pertamanya adalah bahwa dakwah itu bermakna luas. Bukan hanya kita berdiri di depan memberikan ceramah, berdiri di mimbar, bukan itu saja yang dakwah itu. Tapi dakwah itu lebih bersifat umum. Ketika kita mengajak orang lain berbuat baik dan mengingatkan atau mencegah orang lain berbuat keburukan, itu sudah termasuk dalam berdakwah. Ketika Ananda sudah melakukan itu, hal-hal kecil yang Ananda ingatkan teman-teman Ananda, itu Ananda berarti sudah menjadi
Islam dalam berdakwah. Karena apa Ananda? Di dalam Islam kita ditegaskan agar selalu berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu terdapat di dalam surat apa? Perintah berdakwah? Dalam surat An-Nahl ayat 125. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu dijelaskan bahwa di dalam berdakwah kita harus menggunakan bahasa yang baik. Jadi metode berdakwah itu ada 3 Anda. Yang pertama, berdakwah menggunakan lisan. Bisa saja Anda berceramah atau menyampaikan materi-materi tentang dakwah, ya, tentang kebaikan, atau berkhutbah, itu juga termasuk ke dalam kategori dakwah bil lisan. Yang kedua adalah Ananda berdakwah melalui metode tulisan. Ananda menulis seperti tadi ya, kayak poster tadi, artikel, apakah itu buku, apakah jurnal ya, Ananda bagikan di media sosial, itu juga sudah termasuk ke dalam dakwah. Dan yang terakhir adalah dakwah melalui perbuatan. Artinya Ananda memberikan teladan. Misalkan Ananda salam dengan guru, pergi ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dengan Anda memberikan contoh itu, teman-teman juga termotivasi untuk mengikuti. Itu juga sudah termasuk dalam dakwah. Banyak pendekatannya Anda, ya, pendekatan dakwah itu ada yang namanya bil hikmah. Ya, bil hikmah itu artinya kita memperhatikan siapa audiens kita, bagaimana kondisi saat itu, kita sesuaikan materinya dengan audiens. Misalkan ibu nih, ibu diberikan kesempatan untuk berdakwah, audiens itu anak SMA, ibu nggak bisa menonton tanpa ada sedikit gurauan. Banyak ya kita perhatikan di televisi berbagai macam metode dakwah. Tim ujian klasik kasih aja deh. Persiapannya bonus perform. Marna. Anda sudah selesai mengerjakan asesmen formatif yang Anda laksanakan melalui aplikasi Quizizz. Ada 10 soal di situ ya. Jadi ibu sudah mendapatkan hasil dari kuis yang Anda kerjakan tadi, maka ibu mendapatkan hasil rekapnya. Ada Anda yang belum mencapai KKM dan ada yang sudah mencapai KKM atau bahkan melampaui dari KKM. Nah, untuk Anda yang belum mencapai KKM, Anda akan melaksanakan namanya remedial. Dan bagi Anda yang sudah sampai KKM dan melebihi KKM nilainya, Anda akan melaksanakan yang namanya pengayaan. Insya Allah jadwalnya akan diatur kapan Anda melaksanakan remedial dan pengayaan. Oke Anda, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum